Berarti keyakinan lo tentang timnas senior di kualifikasi Piala Dunia ini lolos secara langsung apa tetap kualifikasi? Feeling lo. Feeling gua. Episode keempat di Top Skrongan masih dengan formasi yang sama dengan 4 anak ATB. Lo tau gak ATB apaan? Apaan? Ini Anak timnas banget. anak timnas banget. Mungkin APD tadi dengar. Alat pelindung banget. Covid ya. Diri Covid. Episode keempat kita bakal ngomongin soal tim nasional kebanggaan kita semua. Indonesia tentunya. Oke. Yang terakhir kualifikasi di Piala Dunia 2026 ya Bang ya? Yo. Nah terus kemarin 17 juga baru main ya? Lu cakep tuh. 17 juga baru main. Saya kita nggak perjalanannya nggak terlalu jauh. Ya. Kalau kita ngomongin timnas secara menyeluruh nih Bang nih, ya kan? Nih gua harus nanya ke dia. Dia timnas banget di OTB. Enggak, gue inget banget. Kalau ketemu Bang Hari deh, pas di sela-sela setengah 6 ke jam 6 terus kadang nyamperin lu ya. Iya. Sebelum kerja Iya, diskusi. Gimana timnas? Keren gua bilang. Gue bilang timnas kita keren. Piala Dunia coy. Hah? Piala Dunia ya. Piala Dunia. Nah Bang, kalau lu ngeliat performa timnas kita nih, kita ngomongnya secara menyeluruh aja deh dari tingkatan senior sampai U17. Oke. Bang Hari kan kalau ngomongin timnas udah pasti semenggah banget tuh. Benar. Semenggah, seneng nontonnya. Semenggah. Menurut Bang Hari, performa timnas senior dan mudanya sejauh ini pandangan Bang Hari gimana? Kalau dibandingin sama sebelumnya, yang pasti udah banyak perubahan, Chris. Sebelumnya tuh gimana nih? Iya, banyak gagalnya. Hah? Kalau kita ikut turnamen, terus kalau misalkan kita ketemu tim kuat sedikit aja dari ASEAN, jadi kita udah sering ngedon. Tapi sekarang lawannya dari Asia baru kita, wah kayaknya masih bisa nih. Masih bisa ya. Ukuran timnas kita nih, buat timbangin. Kayak gitu. Contohnya kemarin di timnas U17 aja kita menang kan lawan Korea Selatan tapi Selatan. Benar. Itu aja udah menang. Terus yang pertandingan kedua lawan Yaman. Dari Asia Barat juga kan? Asia Barat. Menang lagi. Yang terakhir menangnya lebih banyak lagi kan? Yang terakhir, yang ketiga kan lawan Yaman. Yang kedua Lawan si ini yang kalah Korut. Tiba-tiba yang di grup. di grup. Lawan gua Afghanistan. Tiba-tiba Korut. Tadi Bellingham. Terus Gue tuh inget kemarin Bellingham. emang nggak ngerti bola deh. Itu. Gue kan suka lihat IG. Gue suka lihat IG. Komen-komennya tuh. Ini mama ya. Jadi ini timnas Korut lawan timnas kok gitu. Tapi kita bisa analisa sedikit kenapa kita bisa kalah lawan Korut. Kenapa? Soalnya kan dia negaranya tertutup nih. Ya. Jadi kalau misalkan latihan kita nggak bisa ngeliat. Kan. Kalau yang lain kan terbuka aja ya nggak latihan tim juga. Bisa jadi faktor itu juga. Ya. Jadi kita mau ngebaca permainannya agak susah tuh. Tuh ngebayangin tuh pastor kalau kesana ngeliat mindik tiba-tiba didor nggak bisa dilihat ya. Tapi buat timnas senior gimana bang? Harapan pasti ada ya. Gue sih berharap untuk yang senior kita bisa lolos otomatis ke Piala Dunia. Kenapa? Kan pertanyaan saya. Kenapa? Lu ngebet banget bang bisa lolos secara langsung. Karena kalau kita udah bisa lolos secara langsung, kita tinggal bisa ngatur pertandingan persahabatan tuh lawan tim besar. Tidak hanya kalau misalkan kita masih harus ngikutin kualifikasi lagi di round berikutnya. Fokusnya beda. Nah itu kita mesti yang harusnya kita persiapannya udah pandangan di Piala Dunia, tinggal ngatur pertandingan persahabatan, kayak kita masih ngikut kualifikasi lagi. Agak capek aja sih kalau menurut gua. Berarti keyakinan lo tentang timnas senior di kualifikasi Piala Dunia ini lolos secara langsung apa tetap kualifikasi? Feeling lo. Feeling gua. Kalau ngikutin feeling sebenarnya
lolosnya kualifikasi berikutnya. Ronde 4. Ya, kalau feeling ya. Ronde 4 ya. Tapi gue berharapnya bisa lolos secara langsung. Walaupun memang agak berat karena kita ketemunya lawan Cina nanti sama Jepang. Jepang main di sono malah. Main di sono. Karena secara pengalaman kalau lawan tim Asia Timur, nah kita agak berat tuh dibandingin kita ketemu dari tim-tim Timur Tengah, Asia Barat. Beda, kita masih bisa ngimbangi tuh. Karena kemarin pas lawan Timur Tengah kan menang lawan ini ya Arab Saudi. Timur Tengah kan itu ya? Iya. Terus Bahrain juga. Bahrain itu Timur Tengah juga ya? Iya. Iya sih ya, benar-benar. Cuma memang kalau di apa ya, cuma memang masih jadi PR ya Bos ya. Kalau di timnas kita tuh dari maksudnya 17 apalagi 19, 23 senior gitu ya. Memang masih belum merata lah kayaknya ya. Iya. Nah, menurut pandangan lu kira-kira tuh sampai berapa tahun lagi nih menurut lu? Kira-kira nih timnas kita tuh bisa merata kayak Uzbek nih, yang terbaru ya. Uzbek tuh merata dari timnas muda sampai timnas senior itu bener-bener juara, coy. Maksud lu belum jago gitu ya, Bang? Iya, kurang gitu kita akuin ya, kita masih berproses, coy. Ya enggak? Ya mungkin pemantiknya sekarang yang naturalisasi itu pemantik lah istilahnya gitu. Nah, balik lagi tadi pertanyaan gua, kira-kira berapa lama menurut lu, Bos? Menurut gua memang ya prosesnya nggak akan bisa cepat ya karena ya berkaitan juga sama pengelolaan liga lagi-lagi. Karena ya itu ujung-ujungnya pasti ke situ nanti pembahasannya karena kalau kita mau ngasilin timnas yang bagus pasti liganya juga harus bagus. Yang mana sekarang kan PSSI masih fokusnya pembenahan timnasnya nih. Yang mana jadi liganya ya walaupun dibagusin tapi belum maksimal lah. Jadi memang harus ada yang dikorbanin juga sih karena dengan dengan masa nih kayak misalkan Pak Erick Thohir jadi ketua umum dengan masa berapa tahun? 5 tahun ya? 5 tahun. Ya, 5 tahun kan nggak mungkin dalam waktu 5 tahun tuh cukup gitu waktunya. Makanya beliau nih kasih prioritasnya yang mana nih yang mau dikerjain nih, yang mau dicakepin. Nah beliau kan pilih akhirnya timnasnya dulu. Oke. Supaya karena kita kan terdekat ngikut kualifikasi Piala Dunia. Nah itu dulu yang kita kejar. Gitu. Tapi kan bola tuh bunder ya, ya kan? Semua kejadian bisa terjadi. Yang selalu gue bilang, coy. Tapi sebenarnya kalau misalkan dilihat ya kita tuh dari timnas kita usia 16, usia 17, 19 tuh kita lumayan juara lah bagus dan adakan untuk juara itu. Main di Dana Nation Cup aja kan nah itu kali. dia. U12 tuh kalau masalah tuh. Sedangkan masih punya nama lah di situ. Benar. Sedangkan ya kalau dilihat lawannya ini sama gitu, 15 lawannya ini sama ini, ntar naik ke 17 ini sama ini. Tapi kenapa kalau udah di atas itu jadi beda lah gitu, Bang. Jadi maksudnya dia nggak bisa menyampaikan dia ya. Jadi pasti jadi mudanya bagus nih Bang, ntar pas masuk senior kok mainnya rada-rada melempem gitu ya. Kayak gitu. Kenapa tuh begitu? Kayak Ferrari maksud lu nggak boleh gitu. Gue nggak nyebut nama. Dia nggak boleh gitu. Gue nggak nyebut Tony, nggak boleh Bang, jangan. Secara keseluruhan gitu kan, nih padahal lawannya sama ya, tapi kok kalau udah ke U23 lah, 23 ke atas kok beda gitu. Performanya agak-agak menurun. Iya, menurun gitu. Faktor apa coba? Analisa lu Bang. Kalau dari gua sebagai mantan pemain Persigawa. Mungkin dapat kesempatan main di klubnya nih. Untuk yang level-level senior bisa jadi kurang. Jadi jiwa kompetisi di liga dia jadi kemakan sama pemain-pemain asing. Itu juga karena sekarang kan regulasi pemain asing aja udah berapa. Jadi kesempatan dia buat main nih di liga secara reguler ya agak kurang kalau menurut gue gitu. Jadi ya berpengaruh juga ketika main di timnas. Performanya kita aja deh jarang main bola aja kalau ketemu lawan yang wah udah beda kan rasanya kan. Kayak gitu. Iya makanya kan kok pas udah masuk ke 23 lah, 23 ke atas tuh beda gitu loh. Itu yang gua sampai sekarang yang masih gua padahal lawannya sama gitu. Kemampuan bersaingnya ya. Atau bisa jadi gini kepuasan juga karena kepuasan terhadap pemain-pemain kita juga. Misalkan udah cukup puas nih di momen ini. Jadi udah nggak mau ningkatin lagi. Kayak gitu. Misalkan Abi nih pemain lokal kita nih, dia udah cukup deh, udah ngajak bunda sama ayahnya umroh, udah cukup lah gitu, nggak mau ngejar lagi. Akhirnya, selagi udah cukup ya, selagi aku udah hal-hal duniawi udah gua pegang gitu ya, begitu Bang. Beda aja kayak misalkan pemain nih dari Amerika Latin misalnya, padahal secara
kan kita nggak jauh beda nih. Mereka apa namanya? Merantau ya. Gue pengen jadi pemain terbaik dunia. Merantau ya, bela-belain tuh ya. Kayak sekarang siapa berarti yang benar-benar konsisten ya? Arhan, Thailand sekarang ya. Arhan justru bagus coy. Rizky Ridho coy. Sekarang Dikasih mulai menit reguler bermain, ya. iya. Asnawi juga. Mereka udah Arhan nggak kepilih ya yang lawan ini ya? Manchester ya? Enggak Belum main lagi. Oke. Berarti kalau secara garis besarnya menurut Bang Ali timnas kita udah bener apa belum? Bener tuh dalam Bener gimana nih? bener tuh dalam artiannya kayak ini udah on the track nih. Emang udah mestinya kayak begini. Kalau Bang Ali pandangannya gimana tentang timnas kita? Ya harusnya memang udah seperti ini sih. Udah sesuai. Udah. Tapi Naturalisasi terus gitu. kalau soal itu, Jangan, Bang. kalau soal itu Pelan-pelan aja. kalau soal itu perlu dibicarakan lebih lanjut. Oh, kalau soal Ini kan naturalisasi. kita mau ngejar Piala Dunia yang terdekat nih. Nah, Di 2026. Makanya dibuat masif tuh untuk mempercepat proses kita menuju ke Piala Dunia. Tapi ketika nanti event ini, kayaknya kita gagal nih. Nah, kita kan perlu nunggu 4 tahun lagi. Nah, itu prosesnya akan seperti apa dari PSSI? Ya kita tunggu aja. Apakah naturalisasi sebanyak-banyaknya lagi? Cuman kalau menurut gua sih sayang juga talenta-talenta yang kita miliki di dalam negeri kalau misalkan sampai gak dikasih kesempatan. Iya, itu dia. Tapi yang udah dikasih kesempatan, ya ayo dong. Gitu. Iya. Juga jangan sampai ini lagi Benar. yang dimainin pemain dari naturalisasi lagi misalnya gitu. Itu sih kalau kata gua. Bang Abi, Gua timnas kita udah bener apa belum? timnas kita untuk saat ini benar. Benernya? Sama kayak Bang Hari tadi bilang, ini bener nih, gua bukan niru-niru ya, ini biasanya pada ini nih. Berarti nggak salah gitu, bener. Untuk saat ini benar kalau misalnya targetnya Kalau Piala nggak Dunia. salah bener dia, emang. Gitu. Oh, Gitu kalau menurut gue ya, tapi kalau misalnya balik lagi kalau misalnya amit-amit gitu ya Piala Dunia harus ada yang setelah ini ada yang dievaluasi lagi ya udah monggo. Kok amit-amit? Maksud lu amit-amit? Ya misalnya amit-amit gagal gitu ya, kalau mau dievaluasi lagi silakan, kan amit-amit Bang gitu kan. orang, masa pesimis kan nggak boleh gitu, Gue Bang. optimis lah buat timnas. Gitu. Masa nggak pede? Gua nggak pede. sama Yaudah, timnas. Adi gimana nih? Disebut gimana ya? Oke, kalau dari gue sih sebenarnya memang kemarin terakhir pas Erick Thohir nyampein roadmapnya di DPR gitu ya. Timnas Ini dari Indonesia. program. Iya, program. Pemerintah Karena dia. biar punya ini boy. Jadi lu nggak ujuk-ujuk memang besok harus Piala Dunia enggak. Iya. Contoh kemarin gua ambil contoh kemarin Piala U17 yang kemarin ya. Kita tuh udah kelihatan banget kalah fisik gitu ya, sama pemain korut dan lain-lain. Jadi tapi sebenarnya sih udah cukup bagus gitu ya, udah cukup bagus dan bisa jadi juga kalau kita kemarin U17 lawannya timnas apa misalkan Vietnam, Thailand menurut gue sih udah benar-benar beda sih gitu ya. Kalau di yang tadi yang U17 yang lain kayak gitu. Jadi memang ya udah sesuai. Cuma memang PR masih banyak banget coy. Banyak banget gila. Karena memang ya tadi di liga aja udah memang yang jadi concern liga salah satunya ya. Kayaknya juga sampai sekarang liga tuh ya mungkin disentuh tapi nggak terlalu benar-benar mendalam sama PSSI. Kayak gitu sih. Itu dari gua. Ya kalau gue sih singkat ya. Sama halnya kayak Bang Rizpur, cuman jangan dilupain tuh pembinaan pemain muda usia dini sama liga lokal itu mesti dibenahin. Itu juga walaupun itu pegangannya dari LIB, tapi kan juga PSSI kan juga bertanggung jawab untuk hal itu. Lu kan anaknya bola banget nih. Tapi emang hobi lu emang seneng main bola? Ya hobi gue sebenarnya hobi. Tapi yang lucu-lucu dong, jangan bola. Jangan bola yang lucu-lucu apa kek? Nah, ini manen karet, bukan hobi Bang. Bang. Hobi pekerjaan. Main karet. Lu kemarin tahu kan gue lagi hobi apa? Ini. Bokar. Tinju. Bener. Beneran Bang Rizky. Beneran. Kemarin gue lagi kerja, tiba-tiba gue diketok lagi pakai headphone. Chris, les tinju. Ada les tinju nggak sih? Ada les tinju nggak ya di Depok? Masa tinju les? Ya beneran. Enggak, jujur, gue tuh lagi di tahap sebenarnya bosen Joy. Bosen main bola tuh udah bosen gitu ya. Main badminton bosen. Pantesan lu udah main bola gak pernah mau. Iya, bosen. Gue lagi nyari lari juga bosen gitu. Jadi gue coba cari hobi baru lah. Tenis kan lagi rame. Apa yang lagi tuh padel gitu ya. padel Padahal gini. Joget-joget dong. Ya pokoknya gitulah. Jadi gue lagi
lagi pengen tinju ya gitu ya. Pengen aja gitu. Tapi belum sampai inilah gitu. Cuma gue lihat di Depok sih ada beberapa tempat. Udah dapet. Udah gue follow. Udah lihat price listnya. Oh kayak gini pertama segini. Kayak gini kate nacio dia betul. Kalau hobi unik, ini di luar ngomongin olahraga ya. Iya. Gue seneng baca buku, Bang. Oh iya benar. Seneng baca Lu buku. anaknya pidi baik banget ya? Iya. Komik di komik. Gue seneng ngoleksi buku gue. Ini buku-bukunya nih bawaan. Ada kan gue semeja sama dia nih. Buku-bukunya Iya, iya, Tamalaka gitu. iya. Waduh, bravo. Siapa? Suhogi. Dona. Gila coy. Dia lagi seneng baca buku sih. Kalau gue hobi di luar olahraga, gue senengnya emang seneng baca buku. Baca buku. Soalnya kan di daerah rumah gua kan Jatinegara tuh, Jatinegara, Matraman, emang kan itu tempat pusat-pusatnya buku kan, Senen kayak gitu. Jadi emang udah kebiasaan habit sih ya, gue jatuhnya ya. Oh gitu ya. Terus Gila. Bang Ari. kalau Bang Ari nih, Kopinya apa Bang Ari? Mancing gua mancing. Oh bener Bang. Mancing gua. bapak-bapak bener, bapak-bapak Pancingan banget nih. bapak-bapak mau kerjaan banyak apa dikit, yang penting gua mancing. Mending mancing ya. Beneran Bang, bener Bang. Lu sama Orang Romi melatih ada kesabaran ya kan. Belum nyari apa namanya cacingan udah sabar juga. Lu mancingnya di mana, Bos? Iya mana? Yang penting kan ikan. Pedongkelan sini, pedongkelan, jangan Bang, pedongkelan mah. Kalau gua Ngoleksi nomor cewek nggak boleh. enggak. Jangan Bang, nggak boleh gitu. Enggak. Jangan. Kalau gua kebetulan gua motret. Gila. Sebenarnya Abi bikin Abi motor nih. Abi motret coy, buset. Ada nama Instagramnya dia, Abi Motret. Abi ada di bawah sini nih, follow ya, Abi. follow. Ngomong-ngomong anak-anak tahun sekarang yang udah follow siapa, Boy? 2025. Iya, 2025 ya. kan? Iya, Abi Motret 2000. Sebenarnya gua dari tahun pas gua masuk kuliah tuh 2014 gua udah ada pelajaran fotografi. Sebenarnya gua dulu demen motret gitu karena emang kebetulan ada fotografi dan gue dulu ada kamera gitu ya. Ya udah, foto-foto aja. Emang gue basic gue street fotografi sih. Street celana, Kan street. Gue ke Galeri Nasional dulu, Chris. Gue dulu. gitu ya. Ke Galeri Nasional. Iya, gue dulu. Ya udah, Sama gua selain ngeliat. Galeri Nasional mana lagi nih? Galeri sepak bola. Galeri dia guys. Si Gesi, hostnya si ini, Gesi mah. Sebenarnya shutter itu apa gitu? Abi Motret itu sebenarnya Jelasin. shutter Shutter itu apa? shutter speed. Ya apa gitu? Dia pokoknya ISO, shutter speed, diafragma tuh gue dulu. Ya fuck. ISO tuh apa? ISO speed gitu. ISO apa? Aku bingung juga. ISO kan ada juga kan yang ininya ISO, udah sertifikat ISO gitu. Iya, beneran. Iya, bro. Diafragma nih bukaan berapa, terus ISO kalau segini cukup ISO 100 200 cukup. ISO itu apa? Gue lupa sebenarnya. Gue dulu belajar demi Allah ya. Ini gue pernah gak percaya serius bang. ISO. Gue belajar bang. Percaya gitu. ISO tuh International Standard Organization. Nah, Gitu. diafragma ISO Tuh speed. iya kan ya? Iya kan? Makanya gue, karena gue kan dulu dikiranya emang Abi Motret dulu sebenarnya. Buset, Abi Motret. Gue kira Abi. Berarti kalau lagi nongkrong cetan tuh, lagi sama siapa lu? Abi Motret gitu. Abi mana? Abi Motret gitu. Bisa nggak ngerti. ISO speed diafragma tuh gue. Lu dulu kuliah di mana? PNJ lu ya? PNJ gue. Oh, PNJ jurusan? Jurusan jurnalistik. Oh, jurnalistik. Makanya gue foto, kalau gue spesialis gue di jalanan sebenarnya. Oh, jalanan. Ngamen. Masa ngamen bang? Gitu lah gue pokoknya. Ngomongin hobi unik, kalau gue pernah nih bang, Apa ya? di pengalaman gue satu hobi unik, gue beli buku. Jadi itu daerah rumah gue kan Cipinang ke Kenari itu. Kenari itu daerah Senen. Ya. Oh, nggak terlalu jauh. Itu di Kenari tuh Banyak tukang lampu tuh jadi. iya banyak tukang lampu. Kalau tukang lampu kan tukang listrik kan di Kenari Masnya kan, di Kenari Masnya. Sekarang Kenari 1, Kenari ke Kenari 2 pindah-pindahnya. Nah, ini seberangnya. Kalau yang gedung anu PKI itu di mana tuh? Itu daerah Salemba Ya, situ, situ ya. daerah Salemba situ. Nah, kalau Kenari itu banyak. Gue pernah nemu buku tahun cetakan 1951. Anjir, siapa yang nulis, Boy? Wah, nggak tahu gue. Nggak tahu lu ya? Nggak tahu gue. Terus tulisannya 51, entah harganya apa tahunnya. Tadi kelihatan dari bukunya lapuk deh. Ini buku apa? Ini buku tentang inian nasional Habis, Boy, udah, Boy. 1951. Oke, cukup, Boy. Gitu. Coba kalau ngomongin hobi-hobi unik emang Banyak ada lah. aja sih. Ininya, Ada aja. Ada aja. Apa hal-hal yang pernah dialamin lah. Benar. Kayak gitu. Ya udah deh. Ya, Kita lanjut aja ntar episode 5. Ya. sip.
kalau ngomongin temanya apa di episode 5, biar teman-teman aja nanti nonton ya. Boleh di komen ya. Makasih banyak buat teman-teman. Sampai episode 4 ini kita udah ngomongin tentang timnas dan juga Abi Motret. Abi Motret. Iya. Ketemu lagi di episode 5. Di episode 5 jangan kapok untuk sebarin video ini ke teman-teman kamu untuk sama-sama bantu subscribe Top Score TV dengan segmen Top Scorengan. Yo man. Bye bye, terima kasih. Bos. Jangan lupa nih belum ada sponsor. Selamat datang di Top Score. Cari sepatu apa?